Ya, untuk kasus Nur Hayati yang dijadikan tersangka karena melaporkan kepala desanya yang katanya akan bertemu saya dan berkirim surat kepada saya, maka saya sarankan untuk tidak usah ketemu saya lagi karena pesannya sudah sampai dan saya sudah melakukan komunikasi dengan Polri maupun dengan Kejaksaan yang intinya itu sedang diusahakan untuk tidak dilanjutkan. Bahkan saya bicara dengan Bareskrim bahwa itu insya Allah akan secepatnya dilakukan. Tinggal soal teknis kan, apakah nanti mau pakai SP3 atau SKP 2 gitu. Kalau SP3 itu artinya Kejaksaan mengembalikan ke Polri bahwa status tersangka itu belum bisa karena misalnya belum lengkap atau kurang jelas sehingga nanti jadi P19 lalu SP3. Tapi bisa juga Kejaksaan menyatakan tidak tidak tepat sehingga dikeluarkan SKP 2 bagi kita. Tidak terlalu penting yang mana, yang penting sekarang semangat yang disampaikan oleh Presiden Jokowi agar orang berani melaporkan kalau ada korupsi, sehingga kita tidak mempersulit orang melaporkan menjadi takut karena karena terlambat lalu dianggap membiarkan, ikut serta merugikan negara karena membiarkan, atau misalnya karena dia lapornya tidak ke polisi atau kejaksaan melainkan melaporkan kepada badan permusyawaratan desa sehingga dia lalu diperiksa sebagai saksi lalu ditetapkan sebagai tersangka karena membiarkan sampai 2 tahun misalnya. Mungkin formalitasnya itu tidak salah sih Polri maupun Kejaksaan Agung, formal prosedurnya, tetapi substansinya mungkin itu yang kemudian dilihat oleh Polri maupun Kejaksaan untuk berusaha dan kemungkinan akan menghentikan perkara ini, penetapan tersangka. Sedangkan kadesnya tetap tersangka karena dia dilaporkan dan sudah punya alat bukti yang cukup. Ya. Tapi Nur Hayati, insya Allah saya sudah komunikasi dengan kedua institusi agar segera ditarikan jalan keluar, agar orang berani melapor sesuai dengan anjuran Presiden kepada seluruh masyarakat untuk berani melaporkan kalau ada yang diduga melakukan korupsi dan cukup bukti.